Pernah nggak, di satu momen hening, saat kamu sedang menatap langit-langit kamar atau memandang rintik hujan di jendela, tiba-tiba ada satu pertanyaan dingin yang menyelinap ke dalam hatimu. Pertanyaan seperti, apakah aku benar-benar cukup baik untuknya? Atau mungkin, ketakutan bahwa cinta yang kamu terima ini tidak sepenuh hati, hanya sisa-sisa dari apa yang bisa dia berikan. Ketakutan-ketakutan ini, kawan, yang kadang datang tanpa permisi. Bahkan di tengah hubungan yang terasa paling bahagia sekalipun, adalah teman diam yang seringkali menemani perjalanan hati banyak perempuan. Rasanya ingin sekali percaya 100%, memasrahkan hati sepenuhnya, tapi ada bagian kecil dari diri yang waspada, yang berjaga-jaga, yang takut kembali terluka. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang kekuatan perempuan yang sesungguhnya yang bukan diukur dari ketiadaan air mata, tapi dari kemauan untuk bangkit lagi. Kali ini kita akan coba menyentuh sisi lain dari kekuatan itu, kerapuhan yang melandasinya. Kita akan coba memahami lebih dalam tentang ketakutan-ketakutan yang seringkali tidak terucap, yang mungkin tersembunyi di balik senyum tegar, atau bahkan di balik sikap cuek yang membingungkan. Apa saja sih yang paling sering ditakutkan cewek dalam sebuah hubungan? Dan bagaimana kita semua, terutama pasangan, bisa mencoba mengerti dan meresponsnya dengan lebih baik? Memahami ketakutan ini bukan untuk menggeneralisir, karena setiap hati punya ceritanya sendiri. Tapi dengan mengenali pola-pola umum, kita bisa lebih peka dan berempati. Berikut beberapa ketakutan yang seringkali menghantui. 1. Takut ditinggalkan atau kehilangan. Fear of abandonment, loss. Ini mungkin adalah ketakutan paling mendasar dan paling universal. Ketakutan kehilangan sosok yang sudah menjadi bagian penting dalam hidup. Kehilangan kebersamaan, kehilangan masa depan yang sudah sempat terbayang indah. Rasa takut ini bisa jadi lebih kuat jika pernah mengalami kehilangan yang menyakitkan di masa lalu. Entah itu perpisahan orang tua, kematian orang terdekat, atau ditinggalkan oleh pasangan sebelumnya. Pikiran seperti, semua orang yang aku sayang akhirnya pergi, bisa terus menghantui dan membuat sulit untuk percaya penuh pada kelanggengan sebuah hubungan. Kamu mungkin jadi selalu mencari tanda-tanda bahwa dia akan pergi, sekecil apapun itu. 2. Takut dikhianati atau tidak setia. Fear of betrayal, infidelity. Kepercayaan adalah fondasi utama hubungan. Ketakutan akan fondasi ini hancur karena ketidaksetiaan, baik fisik maupun emosional, bisa sangat melumpuhkan. Mungkin kamu pernah melihat contoh buruk di sekitarmu, atau bahkan mengalaminya sendiri. Ketakutan ini bisa membuatmu jadi curiga berlebihan, selalu memeriksa ponselnya diam-diam, merasa cemburu pada interaksinya dengan orang lain, atau terus-menerus butuh diyakinkan bahwa hanya kamulah satu-satunya. Sulit rasanya merasa tenang jika bayangan pengkhianatan terus membayangi. 3. Takut tidak dicintai sepenuhnya atau hanya. Jadi pilihan sementara, fear of half-hearted love. Ini adalah ketakutan bahwa kamu tidak benar-benar menjadi prioritas utamanya. Kamu mungkin merasa dia bersamamu hanya karena tidak ada pilihan lain yang lebih baik, atau karena dia belum menemukan yang benar-benar dia cari. Kamu takut cintanya tidak utuh, perhatiannya terbagi, atau komitmennya tidak sepenuh hati. Kamu mungkin merasa cemas saat dia terlihat lebih asyik dengan teman-temannya atau hobinya, bukan karena kamu posesif, tapi karena takut itu tanda bahwa kamu tidak cukup penting baginya. Ketakutan ini menyakitkan karena membuatmu mempertanyakan nilaimu di matanya. 4. Takut tidak diterima. Apa adanya atau dituntut berubah. Fear of non-acceptance. Setiap orang punya kekurangan, punya sisi gelap, punya cerita masa lalu yang mungkin tidak indah. Ada ketakutan bahwa jika pasanganmu melihat semua ketidaksempurnaan itu, dia akan ilfeel, kecewa, lalu pergi. Kamu jadi merasa harus selalu tampil sempurna, harus menyembunyikan bagian dirimu yang kamu anggap kurang, atau bahkan merasa harus berubah menjadi sosok ideal di matanya, agar tetap dicintai. Ketakutan ini membuatmu tidak bisa menjadi dirimu sendiri sepenuhnya dalam hubungan, dan itu sangat melelahkan. 5.
Takut, disalahpahami atau perasaannya disepelekan. Fear of being misunderstood, dismissed. Kamu mencoba mengungkapkan perasaanmu, kebutuhanmu, atau kekhawatiranmu. Tapi respons yang kamu dapatkan adalah ketidakpedulian, pembelaan diri, atau bahkan dianggap terlalu sensitif dan berlebihan. Ketika perasaanmu tidak divalidasi atau dianggap remeh, itu bisa sangat menyakitkan dan membuatmu merasa sendirian dalam hubungan. Kamu jadi malas untuk bicara jujur lagi, karena takut akan disalahpahami atau dianggap tidak penting. Padahal, merasa dipahami adalah salah satu perekat terkuat dalam koneksi emosional. 6. Takut hubungan menjadi hambar dan membosankan, fear of monotony. Awal hubungan biasanya penuh bunga dan kupu-kupu. Tapi seiring waktu, rutinitas bisa datang. Ada ketakutan bahwa percikan awal itu akan padam, kebersamaan jadi terasa biasa saja. Dan akhirnya salah satu pihak, atau keduanya, merasa bosan dan mencari keseruan lain. Kamu mungkin jadi cemas jika pasanganmu terlihat kurang antusias dari biasanya. Khawatir itu tanda awal kebosanan yang bisa berujung pada perpisahan. 7. Takut mengecewakan atau tidak bisa memenuhi ekspektasi, fear of disappointment, not meeting expectations. Kamu ingin sekali menjadi pasangan yang baik, yang bisa membuatnya bahagia. Tapi kadang muncul ketakutan bahwa kamu akan melakukan kesalahan, akan mengecewakannya, atau tidak bisa memenuhi harapan-harapannya, yang mungkin bahkan tidak pernah dia ucapkan. Ketakutan ini bisa membuatmu jadi terlalu berhati-hati, takut mengambil inisiatif, atau selalu merasa bersalah jika ada sesuatu yang tidak berjalan mulus dalam hubungan. Memahami daftar ketakutan ini mungkin membuat kita sadar betapa kompleksnya perasaan yang bisa muncul dalam sebuah hubungan. Lalu, bagaimana kita bisa meresponsnya dengan lebih baik? Bagaimana cara menciptakan suasana di mana ketakutan ini bisa dihadapi bersama, bukan malah diperburuk? 1. Dengarkan dengan hati, bukan hanya telinga. Saat dia mengungkapkan ketakutannya, meskipun terdengar tidak logis bagimu, cobalah untuk tidak langsung menyanggah atau memberi solusi. Dengarkan dulu perasaannya. Apa yang sebenarnya dia rasakan di balik kata-katanya? Takut? Sedih? Merasa tidak aman? Coba katakan, aku mengerti kamu merasa khawatir, takut karena... Validasi perasaannya terlebih dahulu sebelum hal lain. Tunjukkan bahwa kamu ada di sana untuk mendengarkan. 2. Kepastian adalah bahasa cinta yang menenangkan. Ketidakpastian adalah musuh utama rasa cemas. Memberikan kepastian secara konsisten, baik lewat kata-kata maupun tindakan, bisa sangat membantu. Hal sederhana seperti mengatakan, "Aku sayang kamu" secara tulus, menepati janji, melibatkan dia dalam rencana masa depanmu, atau sekadar memberikan kabar jika akan terlambat, bisa menjadi jangkar yang menenangkan hatinya. Jangan anggap remeh kekuatan reassurance. 3. Bangun kepercayaan melalui transparansi. Kejujuran dan keterbukaan dalam batas yang sehat adalah kunci membangun kepercayaan yang kokoh. Hindari menyembunyikan hal-hal yang bisa menimbulkan kecurigaan. Jika ada sesuatu yang mungkin bisa disalahartikan, lebih baik komunikasikan secara terbuka. Ketika dia merasa bisa mempercayaimu sepenuhnya, banyak ketakutan, terutama soal pengkhianatan, bisa berkurang. 4. Hargai. Dia apa adanya, bukan apa seharusnya. Tunjukkan penerimaanmu terhadap dirinya secara utuh, termasuk kekurangan dan masa lalunya. Jangan membuatnya merasa harus berubah menjadi orang lain agar layak dicintai. Fokus pada kelebihan-kelebihannya, apresiasi hal-hal kecil yang dia lakukan. Ketika dia merasa diterima sepenuhnya, rasa tidak amannya akan perlahan terkikis. 5. Jadilah sumber rasa aman, bukan sumber kecemasan. Bersikaplah konsisten dan dapat diandalkan. Jadilah tempat yang aman baginya untuk berbagi kerapuhannya, tanpa takut dihakimi atau ditinggalkan. Hindari perilaku yang bisa memicu ketakutannya secara sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya, terlalu akrab dengan lawan jenis jika dia punya isu kepercayaan, atau sering mengkritik jika dia insecure. 6. Sabar, sabar, dan sabar.
Mengatasi ketakutan yang sudah mengakar itu butuh proses panjang dan tidak instan. Akan ada pasang surut. Jangan mudah frustrasi jika ketakutannya muncul kembali. Teruslah menawarkan dukungan dan pengertianmu. Kesabaranmu adalah bukti nyata kepedulianmu. 7. Fokus pada solusi bersama, jika dia siap. Setelah perasaannya divalidasi, jika dia terbuka, kalian bisa mendiskusikan langkah bersama untuk mengatasi ketakutan itu. Mungkin dengan membuat komitmen komunikasi yang lebih baik, menetapkan batasan yang jelas, atau mencari cara untuk membangun kepercayaan kembali. Tapi ingat, fokus utamanya adalah dukungan emosional terlebih dahulu. Kawan, memahami ketakutan terdalam seseorang, terutama orang yang kita sayangi, adalah salah satu bentuk cinta yang paling tulus. Ini bukan pekerjaan mudah, butuh kesabaran, empati, dan kemauan untuk melihat melampaui kata-kata atau sikap luar saja. Memiliki ketakutan dalam sebuah hubungan itu bukan berarti kamu lemah atau tidak percaya diri, kawan. Itu hanya berarti kamu manusia, dengan hati yang pernah terluka, hati yang berani berharap, dan hati yang secara naluriah berhati-hati menjaga sesuatu yang dianggapnya sangat berharga. Ketakutan itu adalah bagian dari keberanianmu untuk membuka hati. Kadang yang paling dibutuhkan oleh hati yang sedang diselimuti, takut itu bukanlah rentetan solusi logis atau argumen yang mematahkan ketakutannya. Tapi mungkin, yang lebih dibutuhkan adalah sebuah kepastian sederhana. Kepastian bahwa dia tidak sendirian dalam menghadapi semua riak perasaan di dalam hatinya itu. Kepastian bahwa ada tangan yang bersedia menggenggam erat saat dia gemetar, ada telinga yang mau mendengar tanpa menghakimi, dan ada hati yang dengan tulus mencoba mengerti, meskipun mungkin tidak akan pernah bisa memahami sepenuhnya. Kehadiran yang menenangkan itulah obatnya. Bagaimana denganmu? Atau bagaimana caramu biasanya menenangkan diri atau pasangan saat rasa takut itu datang? Mari kita berbagi cerita dan saling menguatkan di kolom komentar. Mungkin pengalamanmu bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang merasa sendirian dalam gelapnya ketakutan. Kalau obrolan kita kali ini terasa menyentuh atau memberimu sedikit kelegaan, jangan like. Dukunganmu membuat jejak pemikiran bisa terus hadir menemani perenungan kita semua. Dan jika kamu merasa perjalanan kita dalam memahami seluk-beluk perasaan dan pemikiran manusia ini bermanfaat, pastikan kamu sudah subscribe dan menyalakan loncengnya ya. Mari kita terus belajar menjadi manusia yang lebih berempati, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih sudah hadir dan menyimak sampai akhir. Semoga hatimu selalu menemukan ketenangan di tengah badai sekalipun. Sampai jumpa di jejak pemikiran berikutnya.